Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali di dalam pertemuan ibadah kita di pagi hari yang penuh berkat ini. Saya mau bicara dan mengajak kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Saya beri judul 3 pesan penting. Saudara-saudara, kalau kita lihat gambar ini, dia sedang lihat notifikasi di HP-nya begitu banyak ya, di media sosialnya. Banyak notifikasi, entah di WA, entah di Facebooknya, entah di Instagramnya, di TikToknya, ada banyak sekali notifikasi. Nah saudara, hari ini saya mau ajak kita untuk melihat notifikasi Tuhan di dalam hati kita masing-masing melalui firman Tuhan ini. Paling tidak ada 3 notifikasi, 3 pesan, atau 3 alarm yang sedang Tuhan ingin bicarakan kepada kita semua pada pagi hari ini. Untuk tidak membuang waktu, pesan yang pertama yang penting untuk kita renungkan masih di awal tahun ini. Yang pertama, jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Saudaraku, perlu kita sadari bahwa dalam diri setiap kita itu ada pekerjaan Allah. Dalam diri setiap kita orang percaya ada yang namanya karya pekerjaan Allah dalam hidup kita. Dalam Filipi 1 ayat 6 terjemahan sederhana Indonesia, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah di dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Yesus Kristus datang kembali. Jadi satu hal penting yang harus kita ingat bahwa ada pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Sudahkah kita hidup dengan kesadaran ini setiap hari bahwa setiap saya bangun pagi ada pekerjaan Allah yang terus disempurnakan dalam diri saya, dalam kerohanian saya. Melalui pekerjaan, melalui studi, melalui berbagai kegiatan hidup kita, ada pekerjaan Allah yang terus menyempurnakan. Dan ini firman Tuhan ajarin, Allah yang memulai pekerjaan rohani yang indah dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Tuhan Yesus belum datang saat ini, yang kedua kali, itu artinya dia terus memulai pekerjaannya dalam hidup kita selama kita diizinkan hidup di muka bumi ini. 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi pekerjaan besar Tuhan dalam hidup kita adalah membentuk dan menyempurnakan kita menurut gambarannya, saudaraku. Panggilan tertinggi orang Kristen adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah menyempurnakan gambaran Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan dia bekerja di seluruh area hidup kita. Dimulai dari manusia batinia kita. Setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru. Kalau kita adalah new creation, new man, maka kita dibentuk dan dikaryakan Tuhan untuk kemuliaannya. Nah pertanyaannya gini sekarang saudara, apa yang merusak pekerjaan Allah dalam hidup kita? Simple aja, dosa. Tapi terus kita tanya, kalau dosa dirangkum dalam satu kata, maka kata itu apa? Kalau dosa dirangkum dalam satu kata itu apa? Mungkin saudara bisa bilang sombong karena itu dosa yang pertama katanya, si Lucifer sombong gitu. Tapi kalau dosa itu dirangkum dalam satu kata itu apa? Apakah dusta karena iblis bapa segala dusta? Ya. Tapi kalau mau dirangkum semuanya, dosa itu sebenarnya bersumber dari satu kata. Egocentricity. Egocentricity atau egois, saudaraku. Sikap yang egois. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah pohon yang dilarang Tuhan, itu karena dia digoda dan dia menjadi egois. Dia mau menjadi sama seperti Allah. Dan keegoisan itu merusak hubungan Adam dengan Allah dan merusak hubungan Adam dengan Hawa. Jadi egois itu merusak hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. Itu yang disebut egocentricity. Di dalam dunia teologi ini dipahami sebagai rangkuman dari dosa.
Jadi dosa kalau kita rangkumkan dalam satu kata itu yang disebut egocentricity, saudaraku. Egosentrisme memecah belah hubungan dalam keluarga. Kalau ada suami yang egois, kalau ada anak yang egois, bisa pecah tuh keluarga. Kalau ada ribut pembagian warisan misalnya salah satunya egois, bisa ribut itu gara-gara bagi uang, saudaraku. Egois juga atau egosentrisme juga merusak pertemanan. Kalau ada teman yang egois itu bisa jadi rusak. Pernikahan juga akan dirusak oleh egosentrisme. Keluarga, negara, dan budaya ini akan rusak oleh egosentrisme, saudaraku. Makanya Indonesia bagusnya apa? Budaya gotong royong. Jadi diajarkan secara budaya supaya kita tidak membangun jiwa egosentrisme yang bisa menghancurkan nilai-nilai budaya bangsa kita. Kalau pejabat-pejabat egosentrisme, itulah yang membuat akar dari segala korupsi. Akar segala kejahatan cinta akan uang. Benar, Alkitab ajarin itu. Tapi cinta akan uang itu merupakan ekspresi dari egosentrisme. Kalau dia memikirkan kepentingan rakyat, kalau kita memikirkan kepentingan orang banyak, tidak mungkin kita korupsi uang. Apalagi uangnya udah dapat dari negara lain, ngutang maksudnya. Dan memang itu mekanisme ekonomi dunia, tidak ada negara yang tidak berhutang, saudaraku. Tapi lepas dari itu semua, mengapa ada orang-orang yang korupsi, ada orang-orang yang mencuri? Karena mereka egois, mereka tidak memikirkan itu hak orang lain, bukan hak dirinya. Dia egosentrisme. Egosentrisme menimbulkan kesombongan, keserakahan, dan kebencian. Itu sebabnya dosa kalau kita simpulkan dalam satu kata, egosentrisme. Makanya dosa diulang-ulang di dalam perjanjian baru sebagai keinginan daging. Keinginan, itu bicara tentang egosentrisme, saudaraku. Dengan penekanan tertentu, seperti saya katakan tadi, akar dari segala kejahatan memang adalah cinta akan uang. Karena memang dituliskan dalam konteks ingin berbicara soal greedy, keserakahan uang di 1 Timotius 6 ayat 10 itu, saudaraku. Namun sesungguhnya cinta akan uang itu merupakan ekspresi dari satu kata yang menyimpulkan dosa tadi, yaitu egosentrisme. Saudara sebutkan satu dosa, maka pasti berkaitan dengan egosentrisme. Nyontek, paling sederhana misalnya anak-anak, egosentrisme. Ya. Berbohong, egosentrisme. Semua berakar pada egosentris. Keinginan diri, merasa lebih penting, merasa lebih utama, merasa pengen lebih baik sehingga harus berbohong, harus berdusta, harus nipu, harus untung kalau jualan misalnya. Karena ada di tempat-tempat tertentu dia jualan buah misalnya, masih banyak tentu penjual buah yang baik, tapi ada kan video-video yang penjual buah, dia misalnya orang timbang sekilo, udah dibungkusin sama orangnya, terus pedagangnya ambil, dia timbang, nanti orangnya yang mau beli itu nggak lihat, dia tukar sama yang dia siapin, yang sudah agak busuk-busuk. Kan ada kayak gitu, yang pernah lihat video gitu ya. Kenapa orang main curang? Karena ada egosentrisme, mau untung sendiri. Egosentrisme, saudaraku. Jadi cinta akan uang pun merupakan ekspresi dari egosentrisme. Egosentrisme menggantikan Tuhan sebagai pusat kehidupan manusia dengan ego individual. Aku ingin diriku yang paling untung. Aku ingin diriku yang paling menonjol. Aku ingin diriku yang paling gitu. Jadi itu menimbulkan dosa. Sama seperti Adam, aku ingin menjadi sama seperti Allah melalui jalur melanggar perintah Tuhan. Itu ego individual. Dia menggantikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya menjadi ego yang begitu negatif. Egosentrisme merusak kesatuan di dalam suatu komunitas. Kalau kita di dalam sebuah komunitas, di jemaat, kita egois, saudaraku, maka kita bisa pecah dan hancur. Itu sebabnya kita tidak boleh egois. Itu sebab saudara, hidup untuk diri sendiri atau egois hanya akan menghancurkan apa yang sudah Allah bangun dalam hidup kita. Makanya disebutkan Allah yang memulai pekerjaannya akan meneruskannya. Tapi itu bisa dirusak oleh yang namanya egosentrisme. Egois bisa buat seseorang gak mikirin perasaan Tuhan dan gak mikirin perasaan orang lain. Kenapa orang berani berbuat dosa? Karena sesungguhnya dia egois. Dia gak mikirin perasaan Tuhan, dia gak mikirin perasaan orang tuanya kalau dia ketangkap nanti.
Dia nggak pikirin perasaan saudara-saudaranya yang malu karena dia berbuat kriminal. Saudara paham maksud saya? Apalagi misalnya kalau sudah ketangkap kamera, wartawan, waduh itu abadi saudara di internet. Abadi dalam pengertian di internet, bisa diakses kapan aja saudaraku ya, selama tidak dihapus. Jadi makanya orang-orang kalau dia misalnya tokoh publik, terus dia didakwa sebagai koruptor, dia akan menyampaikan pembelaannya yang mengandung pesan untuk anak-anaknya nanti yang masih kecil. Ketika mereka besar, mereka akan membaca pledoi atau pembelaan dari orang tuanya yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah, saudara. Kenapa? Kepentingannya untuk generasi selanjutnya. Kenapa? Karena memang ketika orang sudah ketangkap baru merasa, saya bikin malu keluarga, saya bikin malu orang tua, saya bikin malu saudara-saudara. Mereka jadi bahan pembicaraan, mereka dikucilkan masyarakat dan lain-lain. Baru nyadar. Jadi egois itu buat seseorang gak mikirin perasaan Tuhan, gak mikirin perasaan orang lain. Ini bahayanya sikap egosentrisme, saudaraku. Itu sebabnya Roma 14 ayat 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Rasul Paulus kasih nasihat kepada jemaat di Roma di dalam konteks makanan. Jangan kamu ribut soal makanan sehingga kamu menjadi batu sandungan bagi kawan-kawan seimanmu. Contoh sederhananya ribut soal makan babi halal atau enggak. Rasul Paulus bilang jangan ribut soal itu. Orang-orang non-Yahudi jadi Kristen tetap makan babi. Orang-orang Yahudi jadi Kristen enggak bisa makan babi. Karena memang udah dari kecil kayak gitu. Jangan diributkan. Makanya Rasul Paulus ngomong sederhananya gini dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jangan merusakkan pekerjaan Allah karena sekerat daging. Jangan ribut soal makanan. Jangan ribut soal-soal yang sepele. Sebab itu bisa merusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Dalam terjemahan sederhana Indonesia Roma 14 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sampai soal makanan saja menghancurkan pekerjaan Allah dalam hidup saudara atau saudari seimanmu. Jadi kalau masih ada ribut soal makanan halal haram, gak usah ribut soal itu. Itu bisa menghancurkan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Kalau lu makan, kalau gak makan yang gak usah ribut. Jangan merusak pekerjaan Allah dalam hidup saudara-saudari seimanmu. Begitu juga dalam hal lain saudaraku. Ini pesan pertama, notifikasi pertama yang Tuhan mau kita renungkan di awal tahun ini. Jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Kita semua paling tahu, setiap pribadi kita, apa yang bisa merusak pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Karena yang jalani hidup kita adalah diri kita masing-masing, bukan? Saya nggak tahu pasti apa yang merusak pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Yang saya tahu secara umum itu egosentrisme. Tapi bagaimana ekspresinya dalam kehidupan sehari-hari, saudara yang paling tahu. Tapi firman Tuhan hari ini kasih ingat, kasih notifikasi di medsos hati kita ini. Jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Itu sebabnya juga Filipi 2 ayat 3-5 terjemahan sederhana Indonesia katakan gini. Saudara bisa jangkau? Kita baca kalau saudara bisa jangkau. 1, 2, 3. Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih dari kepentinganmu sendiri. Dan tetaplah rendah hati. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkan juga keperluan orang lain. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Apa yang Kristus lakukan? Dia mengosongkan dirinya, diteruskan di ayat selanjutnya itu. Dia menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa hamba, dan taat sampai mati di kayu salib untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan mementingkan kepentingan kita sendiri. Artinya apa? Firman Tuhan tahu. Ketika Kristus ditampilkan sebagai tokoh teladan, sebagai exemplarity, sebagai tokoh teladan bagi kita semua, maka satu hal yang paling ditekankan adalah jangan mementingkan kepentinganmu sendiri. Egosentrisme. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan, apa yang Allah Bapa tunjukkan di dalam kasih-Nya adalah Dia tidak egois. Jadi jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu karena hal-hal sepele, karena dosa yang berpusat pada egosentrisme. Rumah tangga bisa hancur, studi bisa hancur, pertemanan bisa hancur, pernikahan bisa hancur, pekerjaan bisa hancur kalau semua orang di dalam itu semua
bersifat egois. Jangan rusakkan pekerjaan Allah dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, pesan yang kedua yang penting untuk kita renungkan masih di awal tahun ini. Jangan pernah meremehkan kuasa pengampunan dalam hidupmu. Jangan pernah meremehkan kuasa pengampunan dalam hidupmu. Saudaraku, pengampunan itu bukan tentang seberapa besar kesalahan, tetapi seberapa besar kasih yang kita punya. Oh, dia itu udah berkali-kali ya nyakitin saya gitu. Saya nggak bisa ampuni. Jadi pengampunan itu bukan seberapa besar kesalahan orang itu atau kesalahan kita, tapi seberapa besar kasih yang kita punya untuk kita berikan pengampunan. Seringkali kita merasa sulit untuk mengampuni karena luka dan kesalahan yang pernah kita terima dari orang lain, bukan? Betul, saudaraku? Kita sulit sekali ngampuni. Aduh, itu orang nyakitin banget hidup saya. Gua nggak salah, tapi dia nyakitin hidup saya, gitu ya. Gua nggak tahu apa-apa, tapi dia cerita gua di belakang, gitu. Dia nyakitin banget, saudaraku. Tapi dalam perasaan kita yang sakit, kita nggak boleh lupa bahwa pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Semua bilang, pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena waktu kita nggak ngampuni, kita terikat dengan dendam, dengan kepahitan, dengan amarah, dengan kebencian. Jadi waktu kita nggak mengampuni, kita itu mengikat diri kita sendiri dengan rantai yang melilit kehidupan kita. Itu sebabnya kita jangan remehkan kuasa pengampunan itu, saudaraku. Sebab pengampunan itu bukan hanya untuk diri orang lain, tapi untuk kita sendiri. Pengampunan bukan hanya pembebasan bagi orang yang kita ampuni. Oke, saya ampuni kesalahanmu. Bukan hanya pembebasan untuk orang yang kita ampuni, tetapi juga pembebasan bagi hati kita sendiri. Sebab kalau kita nggak mengampuni, kita terikat. Kita nggak pernah bebas dengan rasa kebencian, amarah, kepahitan itu, saudaraku. Jadi jangan pernah remehkan kuasa pengampunan. Sebab kalau kita nggak mengampuni, kita terikat dengan kepahitan dan kebencian. Entah kepada orang tua, kepada ayah, kepada ibu, kepada mertua, kepada menantu, kepada anak, kepada saudara, kepada tetangga maybe, gitu ya. Jangan pernah menyimpan rasa kepahitan dan kebencian itu. Lepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu bukan hanya untuk orang yang kita ampuni, tapi untuk pembebasan hati kita. Ketika kita mengampuni, maka kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan dan membuka jalan pemulihan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengampuni orang, bukan hanya orang yang mendapat damai sejahtera, kita pun mendapat damai sejahtera, saudaraku. Dan itu menjadi jalan pemulihan Tuhan untuk terus membersihkan dan menyempurnakan kehidupan kita, meneruskan karyanya, pekerjaannya dalam hidup kita. Ada banyak pekerjaan Tuhan tidak bisa mendarat atau tidak bisa dimaksimalkan dalam hidup kita karena kita enggak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku, pengampunan membuka pintu kebebasan. Ketika kita mengampuni, kita bukan hanya membebaskan orang lain, tetapi kita juga membebaskan diri sendiri dari belenggu kebencian dan dendam. Ini perlu kita ingat, saudara. Kalau kita menyimpan kebencian pada orang itu, bukan hanya orang itu yang merasa dibenci, kita pun terikat dengan rasa kebencian itu, dan itu sangat tidak enak, saudaraku. Nah, Efesus 4 ayat 32 menarik sekali dalam terjemahan The Message, saudara ya. Be gentle with one another. Sensitive. Jadi be sensitive, be gentle. Artinya bersikaplah lembut satu sama lain, bersikaplah peka. Jadi kita harus peka kepada perasaan orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Be gentle with one another, be sensitive. Lalu diteruskan, forgive one another as quickly and truly as God in Christ forgave you. Ampunilah satu sama lain secepat dan seutuhnya. Menarik ya, waktu saya baca ini wow gitu ya. Ampunilah satu sama lain secepat dan seutuhnya, as quickly, secepat mungkin. Jadi jangan simpan lama-lama tuh dendam. Jangan simpan lama-lama itu kemarahan, kepahitan, kebencian. Ampuni secepat mungkin dan ampuni seutuhnya. Amin. Jadi jangan remehkan kuasa pengampunan itu. Sebab kalau kita enggak mengampuni, kita merusak pekerjaan Allah
dalam hidup kita. Nah saudaraku, ampunilah satu sama lain secepat dan seutuhnya seperti Allah dalam Kristus mengampunimu. Mengampuni kita semua. Jadi kita punya model, kita punya teladan. Allah mengampuni kita, maka kita pun harus secepat mungkin dan seutuh mungkin mengampuni. Ada yang bilang, oke, saya ampuni hanya untuk yang ini, tapi yang lain saya nggak ampuni. Nggak bisa. Kalau ampuni itu harus whole, atur keseluruhan. Dan bagi yang diampuni, dia harus mengadakan perbaikan. Saudaraku, pengampunan dalam Alkitab itu saya rangkum dalam 5 hal ini, dinaikkan tadi. Yang pertama, pengampunan itu memutus siklus kepahitan dan kebencian. Yang kedua, pengampunan itu membebaskan baik orang yang mengampuni maupun orang yang diampuni. Jadi jangan pikir kita mengampuni orang maka orang itu merasa bebas. Sesungguhnya waktu kita mengampuni, kitalah yang bebas. Orang itu memang dibebaskan dari pengampunan, dari kesalahan kita, tapi kita pun merasa bebas dari kebencian dan amarah. Jadi pengampunan itu membebaskan baik yang mengampuni maupun yang diampuni. Yang ketiga, pengampunan itu mencerminkan karakter Tuhan dan pengorbanan Kristus. Kenapa kita ditebus? Karena kita mau diampuni. Yang keempat, pengampunan adalah pilihan dan proses, bukan sekedar perasaan. Maka kita harus memilih mengampuni meskipun sakit, meskipun pahit, tapi kita dalam prosesnya berusaha secepat mungkin dan seutuh mungkin mengampuni. Semua bilang, secepat mungkin, seutuh mungkin mengampuni. Nah, itu menarik ya dalam terjemahan The Message itu. Kemudian yang kelima, pengampunan itu penting untuk kesehatan spiritual dan emosional kita. Kalau kita nyimpan kepahitan dan kebencian, itu enggak baik untuk kesehatan mental kita, kesehatan emosional dan kesehatan spiritual kita. Itu notifikasi pesan kedua. Yang pertama tadi apa? Jangan rusakkan pekerjaan Allah dalam hidupmu. Yang kedua, jangan remehkan kuasa pengampunan. Yang ketiga, jangan biarkan uang dan barang menjadi cermin hidupmu. Ini pesan yang penting di awal tahun ini. Jangan biarkan uang dan barang menjadi cermin hidupmu. Saudaraku, uang dan barang bisa menjadi alat yang luar biasa. Itu alat tukar yang membantu mekanisme perekonomian dunia ini. Tetapi uang dan barang bukanlah cermin yang harus kita pandang untuk menemukan identitas kita. Kalau saya gunakan pakaian mewah, saya merasa diri saya lebih berharga. Saya gunakan motor yang bagus, saya merasa lebih berharga. Saya gunakan mobil yang bagus, saya merasa lebih berharga. Kalau saya sudah punya rumah, saya merasa sudah berhasil. Kita mengukur identitas kita dari uang dan barang. Sekali lagi, uang dan barang itu tentu penting. Kita nggak bisa bayar tagihan, nggak bisa bayar anak sekolah kalau kita nggak punya uang. Tapi uang dan barang bukanlah cermin yang harus kita pandang untuk menemukan identitas kita. Itu menjadi alat perekonomian, tapi bukan menjadi cermin dari identitas kita. Kita nggak boleh izinkan dunia untuk mengukur hidup kita dengan label harga, saudaraku. Kita nggak boleh biarkan dunia menentukan nilai hidup kita melalui apa yang kita punya. Bisa di next. Jadi kalau dunia mengukur seseorang dengan label harga, apalagi dengan budaya flexing di zaman sekarang ini, saudaraku ya. Wah, kalau dia pakai ini, itu berarti berhasil, itu berarti luar biasa sukses. Gitu. Oke, mungkin secara tampilan sukses, tapi apakah di rumah tangganya sukses? Gitu. Itu masalahnya. Di bisnis dia sukses, apakah di rumah tangganya sukses? Apakah di pengiringannya kepada Tuhan dia sukses? Kita nggak boleh biarkan dunia menilai hidup kita melalui apa yang kita punya, saudaraku. Tentu semakin punya banyak, semakin bisa kita maksimal. Kalau kita punya sedikit, kita sulit juga bergerak, bukan? Dan itu semua kita alami dalam hidup ini maupun dalam bergereja. Kalau nggak ada dana, sulit juga gerak, kan? Tapi kita nggak boleh tentukan nilai hidup kita melalui apa yang kita punya. Kalau begitu berarti gereja-gereja besar di mana Tuhan hadir, karena di situ banyak dananya, kan? Kalau gereja kecil nggak ada dananya, berarti Tuhan nggak hadir di sini, kan? Jadi kayak gitu nanti, kalau jadi kacau cara berpikir kita kalau kita menentukan nilai hidup kita dari apa yang kita punya. Ada orang-orang yang hidupnya sederhana, berkecukupan, yang nggak juga kekurangan tapi cukup, makan tempe tahu mungkin tiap hari. Mungkin makanannya yang lain mungkin 100.000, dia cuma 5.000 atau 10.000, 15.000 lah, 20.000 lah satu hari. Pagi siang malam sudah tuh 15.000. Tapi hidup keluarganya damai sejahtera, adem-adem. Ada orang yang makannya 100.000 satu orang tiap hari, tiap pagi, siang, malam mungkin.
tapi rumah tangganya berantakan. Apakah kita menentukan nilai hidup kita dari apa yang kita punya? Atau dari damai sejahtera di dalam hidup kita, saudaraku? Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 9, terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan katakan gini, kita baca. 1, 2, 3. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika lahir ke dunia. Dan tidak mungkin kita membawa harta apapun ketika kita meninggal dunia. Ketika meninggal bilangnya, meninggoy. Kalau anak-anak zaman sekarang tulis di medsos, meninggoy gitu. Karena kita tidak membawa apa-apa ketika kita lahir ke dunia ini, saudara. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya sampai ku kembali ke surga. Gitu saudaraku ya. Ada orang yang dikubur dengan mobilnya, saudara. Di Afrika itu saya pernah lihat. Tapi berapa tahun kemudian mungkin orang akan gali, kalau mobilnya masih bagus dia jual atau dijadikan besi tua, saudara. Jadi untuk apa semua itu dibawa? Pernah kan ribut itu di Indonesia viral kan? Ada pendeta yang marah sama jemaat karena jemaat taruh-taruh apa semua itu. Termasuk Alkitab, saudaraku ya. Nah, itu soal budaya lah gitu. Jadi terserah mau taruh apa aja, tapi kita harus punya pemahaman itu tidak akan dibaca di dalam. Tidak akan dinikmati orang di dalam peti itu, saudaraku ya, kecuali dia bangkit tiba-tiba. Tapi pun bangkit tiba-tiba dia pasti kelabakan, ini gelap semua, tidak bisa napas, saudaraku ya. Meninggoy lagi nanti. Jadi kita nggak bawa apa-apa saat lahir ke dunia, dan kita nggak bawa apa-apa saat kita pulang, saudara. Maka jangan ukur nilai hidup kita dari apa yang kita punyai secara jasmani di dunia ini. Makanya diteruskan dalam firman Tuhan, jadi asalkan sudah ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Kalau generasi zaman now dia nggak puas. Pak, ditambahin satu dong firman Tuhannya, kalau ada kuota. Kalau ada wifi gratis gitu ya. Asalkan sudah ada makanan, pakaian dan wifi, amanlah saya. Tambah satu lagi, colokan. Kalau tidak ada colokan dia lobet, aduh pusing tuh generasi zaman now, saudaraku ya. Kalau dia di kamarnya ada colokan, wah di dekat tempat tidurnya, amanlah jiwanya, saudaraku ya. Kalau tidak ada colokannya itu tidak aman generasi sekarang, gitu. Makanya di mana-mana kita kalau misalnya nongkrong, kita cari yang ada tempat casannya itu. Nyolok laptop atau nyolok apa aja, saudaraku ya. Karena dunia sekarang memang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan dalam konteks saat itu, asal ada makanan dan pakaian, puaslah dengan itu. Orang-orang yang ingin kaya seringkali jatuh ketika mengalami pencobaan. Mereka terjebak dalam jerat iblis ketika mereka tanpa menyadari bahayanya mengikuti hawa nafsu yang bodoh dan merugikan. Akibatnya mereka tiba-tiba tertimpa kerugian besar sampai binasa. Kan di negara kita ini ribut sekali sekarang soal korupsi, saudaraku ya. Bongkar sana, bongkar sini, satu sandra kasus, satu sandra. Lu bongkar saya, gua bongkar juga lu. Gitu kan. Disimpan filenya di Rusia. Nah, macam-macam sudah. Main sandra-sandraan nih, saudaraku ya. Nggak tahu yang mana yang benar, biarlah itu urusan Tuhan sama mereka. Tapi sebagai warga Indonesia yang melihat itu, kita bisa melihat, saudaraku, ada keinginan untuk menjadi kaya. Ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang berbahaya dalam hidupnya, bagi hidupnya. Karena dia mengikuti hawa nafsu bodoh yang merugikan. Apalagi yang dikorupsi, yang katanya korupsi besar, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan gitu ya. Maksudnya korupsinya 271 atau 300T tapi dihukum 6 bulan gitu kan. Heboh lagi Indonesia gitu. Nah, kita nggak tahu korupsinya yang pas itu sebenarnya berapa, cuma itu kan disebutkan gitu, sudah di frame. Tapi masalahnya adalah memang ada orang-orang yang mencari kekayaan atau terjebak dalam keinginan untuk kaya dengan cara yang cepat. Kenapa? Karena dia mengukur identitas hidupnya dari apa yang dia miliki. Kalau saya punya ini, saya bisa pamer, saya bisa flexing, saya merasa berhasil, padahal dia mencarinya dengan cara yang tidak halal, saudaraku, yang tidak benar menurut firman Tuhan. Kenapa itu semua? Berpusat kepada satu hal tadi yang saya bilang, egosentrisme. Jadi jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidup kita, jangan remehkan kuasa pengampunan, dan yang ketiga ini, jangan biarkan uang dan barang menjadi cerminan hidup kita. Karena kalau kita jadikan uang dan barang jadi cerminan hidup kita, kita bisa stres sendiri, baik dalam keluarga,
baik dalam rumah tangga, baik untuk masa depan kita, saudaraku. Tentu kita harus berusaha kerja baik-baik. Kalau bisa dapat gaji tinggi. Bukan berarti, Pak Pendeta bilang bukan uang dan barang jadi nilai hidup saya, maka saya kerja biar gaji rendah, gak apa-apa. Bukan kayak gitu. Kalau bisa kerja gaji tinggi, berusaha. Memang kalau gak bisa ya gak apa-apa ya, gak diterima toh. Tapi berusaha untuk cari yang terbaik. Karena kita mau memuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaan kita, saudaraku. Kemudian kita harus berhati-hati dengan perangkap keinginan untuk lebih banyak lagi. Nah ini saudara ya, ini uniknya keinginan kita. Yang diakari, yang diprovokatori oleh egosentrisme itu, saudaraku. Kita harus berhati-hati dengan perangkap keinginan untuk lebih banyak lagi. Kalau kita sudah punya satu barang, kita pengen sekali dan ternyata kita punya uang lalu kita beli, waktu kita sudah punya itu kita gunakan, kok kayak rasanya kurang ya, ada seri terbarunya, saya mau beli yang terbaru lagi. Hati-hati dengan perangkap keinginan untuk memiliki lebih banyak lagi. Sebab believe or not yang terjadi dalam setiap hidup kita, kecenderungan kita adalah semakin kita punya, kita pikir kita akan puas. Padahal semakin kita punya, ternyata sampai di level itu kita pengen punya lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gaya hidup berubah. Kalau kita punya ini, gaya hidup berubah. Pengen punya lebih banyak lagi. Misalnya orang pengen punya mobil. Dengan gaji terbatas dia berusaha beli mobil. Akhirnya dia nyicil. Kalaupun dia bayar cash misalnya, dia akan punya biaya berikutnya untuk tol. Nggak mungkin kan dia naik mobil nggak lewat tol. Di Jakarta ini, di Jabodetabek misalnya. Dan nggak mungkin kan isi bensin mobil cuma 1 liter. Pasti ekstra. Nggak mungkin kan ukuran bensin mobil itu sama dengan ukuran bensin motor, makan bensinnya, maksudnya makan bahan bakarnya, nggak mungkin. Jadi pasti dengan bertambah kita punya, bertambah lebih banyak kebutuhan. Pajaknya juga begitu, servisnya juga begitu. Itu contoh mobil. Contoh yang lain misalnya, HP semakin canggih semakin sensitif, gitu kan. Kalau jatuh bisa pecah. Kalau zaman dulu HP jatuh, wah kuat tuh ya. Makanya ada meme itu kan, si Nokia. Duduk dia cerita sama Android ya. Kakek dulu waktu jatuh nggak apa-apa. Nggak kayak kalian gitu. HP zaman sekarang gitu. Jatuh pecah layarnya ganti LCD, biaya lagi saudara ya. Jadi jangan pernah kita harus berhati-hati dengan perangkap keinginan untuk lebih banyak lagi. Karena semakin kita punya, semakin akan banyak kebutuhan ekstranya. Semakin kita pengen punya lebih banyak lagi. Dan kita harus berhati-hati dengan hal ini. Kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan hidup kita tergantung pada banyaknya harta. Karena hidup kita tidak tergantung pada banyaknya barang yang kita miliki. Nanti kalau kita sudah sakit, antara hidup dan mati baru kita nyadar. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli nyawa kita, saudaraku. Nggak bisa. Makanya baru kita sadar. Ternyata uang dan harta memang bisa membantu di dalam taraf tertentu ya. Bisa membantu pengobatan, bisa membantu kesehatan, tapi pada taraf tertentu tidak bisa menyelamatkan nyawa kita lagi. Jadi kita harus berhati-hati untuk membiarkan hidup kita tergantung pada banyaknya harta. Karena hidup kita tidak tergantung pada banyaknya barang yang kita miliki. Firman Tuhan ingatkan ini di Lukas 12 ayat 15. Terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepada mereka, ini Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang di situ saat itu. 1, 2, 3. Waspadalah dan berjaga-jagalah, jangan sampai kalian serakah dan menginginkan milik orang lain. Karena hidup kalian tidak bergantung pada uang atau harta kekayaan. Ini perkataan yang didirect langsung oleh Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus langsung arahkan kepada orang-orang saat itu. Hidupmu tidak bergantung pada uang atau harta kekayaan. Tentu mempunyai banyak akan membantu kita lebih maksimal. Tapi kita harus ingat, tidak bergantung pada itu hidup kita. Lukas 12 ayat 15 itu dalam terjemahan The Message, menarik sekali ya. Saya suka baca banyak terjemahan ini untuk kita dapat perspektif. Coba saudara lihat. Baca yang warna kuningnya aja. Life is not defined by what you have. Hidup tidak ditentukan dari apa yang kamu miliki. Definisi hidupmu itu bukan pada apa yang kamu miliki. Hidupmu itu enggak ditentukan dari apa yang kamu miliki. Bahkan, nah itu bilang, oh mungkin karena bapak punyanya sedikit gitu. Ada orang bilang gitu kan, mungkin karena yang pengkhotbah itu uangnya sedikit, makanya dia ngomongnya kayak gitu. Ini firman Tuhan loh yang ngomong. Sebut, even when you have a lot. Bahkan ketika kamu punya banyak, hidupmu itu tidak didefinisikan oleh itu.
Bahkan ketika kamu punya banyak, hidupmu tidak ditentukan oleh uang dan harta kekayaanmu. Bahkan even when you have a lot. Bahkan ketika kamu punya banyak. Jadi kalau kita masih punya sedikit, dipercayakan saat ini masih sedikit, hidupmu gak ditentukan oleh itu. Kalau kita sudah punya banyak saat ini, saya mau kasih tahu juga, hidupmu gak ditentukan oleh itu. Jadi firman Tuhan itu berlaku untuk orang miskin, berlaku untuk orang menengah, berlaku untuk orang kaya, bahkan super kaya, bahkan crazy rich. Berlaku untuk semuanya. Hidupmu gak ditentukan oleh uang dan barang. Even when you have a lot. Bahkan ketika kamu memiliki banyak, saudaraku. Jadi hidup kita ditentukan oleh apa? Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Itu saudaraku. Jadi hidup kita gak ditentukan oleh uang dan barang. Bahkan saat kita memiliki banyak. Bisa di next. Jadi jangan biarkan uang dan barang jadi cerminan hidup kita. Ini notifikasi pesan Tuhan yang penting untuk kita perhatikan di awal tahun ini. Hidup ini bukan hanya soal mengejar apa yang bisa dibeli, tetapi juga tentang mengejar apa yang tidak bisa dibeli. Damai, sukacita, dan hubungan yang sejati. Seorang suami bisa saja bekerja memiliki banyak uang. Dia mengejar apa yang bisa dibeli. Dengan banyak uang dia bisa beli banyak ini, dia bisa kasih ini, dia bisa bayar itu, dia bisa bayar ini. Dengan banyak uang dia bisa membeli. Tapi kita harus ingat, hidup bukan hanya mengejar apa yang bisa dibeli, tapi mengejar apa yang tidak bisa dibeli. Tidak semua wanita bisa disenangi dengan uang. Ada wanita yang perlu diberikan waktu oleh suaminya. Tidak semua pria bisa disenangkan hanya oleh seks. Mereka butuh hubungan yang lebih intim. Jadi kejarlah apa yang tidak bisa dibeli, bukan hanya apa yang bisa dibeli. Apa yang bisa dibeli bisa kita kejar dengan pekerjaan, karena waktu kita bekerja kita dapat uang. Tapi apa yang gak bisa dibeli itu adalah keintiman, itu adalah damai dan sukacita serta hubungan yang sejati. Kalau seorang wanita mencintai pria karena uangnya, itu bukan hubungan yang sejati. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Ya kan? Ada uang abang disayang ini, tidak ada uang abang ditendang sana kok gitu ya. Nggak ada sudah uangmu, nggak sayang lagi sama kok. Itu nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. Kasih sayang seorang wanita yang bisa mendampingi suaminya dari titik nol sampai berhasil. Tapi ternyata begitu suaminya sudah berhasil, dia cari wanita lain. Itu benar-benar kurang ajar prianya. Jadi jangan kita mengejar apa yang bisa dibeli saja. Tentu kalau kita nggak punya uang kita nggak bisa beli sesuatu ya. Jadi itu tetap dikejar, tetapi jangan mengejar apa yang bisa dibeli saja. Kejarlah apa yang tidak bisa dibeli. Damai, cinta kasih, hubungan yang sejati. Makanya seorang suami harus benar-benar menyayangi istrinya. Seorang istri harus benar-benar menyayangi suaminya. Seorang anak harus benar-benar menghormati orang tuanya. Orang tua harus benar-benar melindungi, menjaga anak-anaknya. Itu gak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Gak bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang ayah kepada anaknya itu gak bisa dibeli dengan uang. Kasih sayang anak kepada orang tua gak bisa dibeli dengan uang. Bisa diekspresikan dengan uang, tapi gak bisa dibeli. Itu beda ya. Membantu orang tua itu mengekspresikan kasih sayang. Tapi kasih sayang sejati itu gak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Karena lebih daripada uangmu, orang tua yang normalnya, yang nggak stres nih orang tuanya, yang normal orang tuamu itu butuh kehadiranmu lebih daripada uangmu. Saudaraku, oleh sebab itu kita harus gunakan uang dan barang sebagai alat untuk kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Bisa di next. Jadi uang dan barang harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebagai penentu siapa kita, bukan sebagai sesuatu yang mendefinisikan hidup kita. Bahkan saat kita punya banyak. Jadi jangan remehkan firman Tuhan ini, saudaraku. Jangan biarkan uang dan barang menjadi cerminan hidup kita. Jadi saya simpulkan 3 pesan penting firman Tuhan di awal tahun ini. Setiap kita sudah ada notifikasi ini di medsos hatinya nih. Ting 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 ting. Nah, mungkin ada yang TikTok gitu. Ada yang lagi live TikTok nih dia di hatinya nih. Ada yang lagi live Facebook, Instagram, muncul notifikasi firman Tuhan saat ini. 3 pesan penting. Yang pertama, baca sama-sama. Jangan rusak pekerjaan Allah dalam hidupmu. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kuasa pengampunan dalam hidupmu. Pengampunan bukan hanya bebaskan
orang yang kau ampuni, tapi membebaskan dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan biarkan uang dan barang menjadi cermin hidupmu bahkan saat ketika kamu punya banyak. Saudara diberkati, amin. Dapat sesuatu dari sini? Mari kita berdoa bersama-sama.